operasional penunjang perbankan. Yang pertama ada pengertian clearing. Clearing adalah proses pertukaran dan penyelesaian kewajiban keuangan antar bank atau lembaga keuangan. Ini melibatkan perhitungan dan penyelesaian utang piutang yang timbul dari transaksi keuangan seperti cek, transfer, dan surat berharga. Selanjutnya masuk pada bagian B, penyelenggaraan clearing. Di Indonesia, penyelenggaraan clearing adalah Bank Indonesia atau disingkat dengan BI. Melalui sistem clearing nasional Bank Indonesia, SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan Bank Indonesia untuk memproses keuangan elektronik. SKNBI mendukung layanan transfer dana, clearing warga debit, pembayaran reguler, dan penagihan reguler. Kemudian bank peserta clearing. Bank peserta clearing adalah lembaga keuangan yang terdaftar dan berpartisipasi dalam sistem clearing. Mereka memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses pertukaran dan penyelesaian kewajiban keuangan antar bank. Contohnya adalah Bank Indonesia, Bank Umum Swasta Nasional, Bank Umum Swasta Asing, dan Bank Pengkreditan Rakyat atau yang disingkat dengan BPR, dan yang terakhir ada Bank Syariah. Kemudian wakil peserta clearing adalah perwakilan resmi dari bank peserta clearing yang ditunjuk resmi dari bank peserta clearing yang ditunjuk untuk berpartisipasi dalam proses clearing. Mereka bertindak sebagai penghubung antar bank dan lembaga clearing. Waktu clearing. Proses biasanya memakan waktu 2 hingga 3 hari kerja untuk menyelesaikan transfer dana dari rekening pengirim ke rekening penerima. Selanjutnya ada tata cara penyelenggaraan clearing. Yang pertama ada pengumpulan warkat, yang kedua ada penyerahan warkat, yang ketiga ada pemeriksaan dan pencocokan, yang keempat ada perhitungan saldo, dan yang kelima adalah penyelesaian saldo. Jadwal clearing. Jadwal clearing umumnya mengikuti jadwal operasional Bank Indonesia atau BI, namun jadwal ini dapat berubah sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia atau kondisi tertentu. Yang berikutnya ada warkat clearing. Warkat clearing adalah dokumen atau surat yang digunakan dalam transaksi keuangan antar bank peserta clearing. Warkat ini berfungsi sebagai bukti penyerahan uang dari nasabah kepada bank untuk ditransferkan ke rekening pihak lain. Jenis warkat yaitu ada cek, by giro, wise, not debit, warkat debit lain seperti slip transfer. Selanjutnya masuk pada bagian C, transfer atau kiriman uang via ATM. Transfer kiriman uang via ATM adalah salah satu cara yang mudah dan umum untuk mengirim uang ke rekening bank lain. Kemudian safe deposit box adalah kotak penyimpanan yang aman, biasanya terletak di dalam brankas yang terisolasi yang disewakan oleh bank kepada nasabahnya untuk menyimpan barang-barang berharga. Banknotes adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh bank sentral atau lembaga keuangan resmi lainnya sebagai alat pembayaran yang sah. Yang terakhir ada traveler check. Traveler check adalah alat pembayaran yang mirip dengan cek, biasanya tetapi dirancang khusus untuk digunakan saat berpergian. Berikutnya ada letter of credit. Letter of credit adalah surat jaminan pembayaran yang diterbitkan oleh bank atas permintaan pembeli atau importir kepada penjual atau eksportir. Letter of credit menjamin pembayaran kepada eksportir setelah persyaratan tertentu terpenuhi. Ada beberapa jenis letter of credit. Yang pertama yaitu berdasarkan sifat, terbagi menjadi 2 macam, yaitu revocable dan irrevocable. Yang kedua berdasarkan waktu pembayaran, yaitu signed letter of credit dan usage letter of credit. Berikutnya ada proses penyelenggaraan letter of credit, yaitu yang pertama ada permintaan yaitu application, yang kedua ada penerbitan yaitu issuance, yang ketiga ada penerimaan atau acceptance, yang keempat ada penerimaan dokumen atau presentation, yang kelima ada verifikasi dokumen atau verification, yang keenam ada pembayaran yaitu payment, dan yang terakhir ada pengiriman barang atau delivery. Masuk pada bagian E, bank garansi. Bank garansi adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Bank berperan sebagai pemberi jaminan, sementara nasabah adalah pihak yang dijamin.
Bank garansi menjamin bahwa nasabah akan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu kontrak atau perjanjian. Tujuan bank garansi yaitu untuk yang pertama memberikan kepastian, yang kedua meringankan resiko, yang ketiga mempermudah transaksi. Contoh bank garansi yaitu bank garansi tender, bank garansi pelaksanaan, dan bank garansi pembayaran. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.